Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji hanya milik Allah yang setelah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan nikmatnya iman. Bapak Ibu guru sehat dan anak-anakku yang luar biasa, kami dari PGRI Kabupaten Serang dalam rangka menyambut Ramadan ini ingin mengajak kepada anak-anakku sekalian dan juga para dewan guru mengisi Ramadan ini dengan sesuatu amal yang berharga dan bermanfaat, khususnya bagi kita dan umumnya bagi kita semua. Anak-anakku, Ramadan pada dasarnya sama dengan sekolah atau madrasah, di mana madrasah atau sekolah terdapat kurikulum yang harus kita pelajari untuk menimba ilmunya sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan yang sebenar-benarnya. Sebab di dalam bulan Ramadan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, yang salah satunya nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Bapak Ibu, sebelum membahas tentang Ramadan, sedikit akan saya sampaikan apa sih Ramadan itu secara pengertian maupun secara umum yang kita ketahui bersama selama ini. Secara pengertian, Ramadan ada dua. Pertama, al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Dari segala sesuatu yang memang dilarang dan ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan menurut istilah Ramadan atau puasa Ramadan adalah al-imsak minal akli wasyurbi wal jima' wa ghairihim, yaitu menahan dari makan dan minum dan berhubungan suami istri dan selainnya yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kalian di dalam kurikulum Ramadan tentunya banyak yang harus kita pelajari. Namun pada kesempatan ini kami dari PGRI Kabupaten Serang hanya ingin membahas tentang batalnya puasa, batalnya pahala puasa. Puasa dalam bahasa gaulnya ataupun akronimnya puasa, P, pikiran jangan macam-macam. Jadi kalimat atau kata-kata puasa terdiri dari 5 huruf, P, U, A, S, A. Puasa. P, pikiran jangan macam-macam. Artinya, kalau kita memang puasa, pikiran kita jangan kemana-mana. Tiada lain hanya lillahi ta'ala. Ucapan jangan jorok. Sebab dengan jorok akan menghasilkan sesuatu karakter kita yang selalu juga jorok. A, aksi jangan yang tidak baik. Kalau bulan puasa, yuk dengan aksi yang baik, bermanfaat. S, sesama harus kita hormati selalu, baik kepada orang tua, kepada
yang lebih muda, anak-anak. Karena sesama manusia yang merupakan makhluk Allah, maka selalu hormat terhadap siapapun yang ada di sekeliling kita. Yang terakhir adalah amal. Perbanyak amal pada bulan puasa. Jangan sedikit. Kalau Rasulullah sedikit tidur, beda dengan kita. Kita itu sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah beda, sedikit tidurnya, tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur. Puasa sebelum umat Islam ini pada dasarnya sudah diwajibkan sebagaimana hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bila kita lihat ayat ini, kita selaku orang Islam secara tekstual saja dengan gamblang bahwa puasa itu sudah diwajibkan sebelum orang-orang kita ini. Artinya sebelum nabi-nabi Muhammad, sebelumnya para nabi pun sudah ada kewajiban tentang puasa. Oleh karenanya kita pada zaman sekarang ini jangan iri ketika melihat umat-umat yang lain yang mungkin non-muslim tidak berpuasa. Jangan iri. Kenapa? Karena berdasarkan sejarah, ketentuan puasa itu bukan pada siapa-siapa. Dari umat-umat Nabi yang terdahulu sampai umat Nabi Muhammad dan sampai umatnya yang sekarang. Karena harga sekalian yang Bapak cintai, syarat wajib puasa memang berbagai macam istilah para alim ulama. Tapi yang Bapak bahas 4 saja. Pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, mampu untuk berpuasa. Islam, bahwa menurut akidah kita, Islam itulah yang diterima untuk puasanya yang sesuai dengan syariat yang tercantum dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Islam pun juga mereka yang beriman. Kenapa? Karena banyak orang yang Islam tapi tidak berpuasa. Mungkin imannya kurang. Yang kedua, baligh. Baligh ini adalah orang laki-laki atau perempuan yang memang dalam syariat hukum Islam sudah diwajibkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti perempuan apabila beliau atau mereka sudah haid dan laki-laki sudah mengalami baligh dengan ciri mimpi basah. Itu ada pada materi yang selanjutnya nanti yang akan berbahas. Yang ketiga, berakal. Tidak mungkin yang tidak berakal itu harus suruh puasa. Kenapa? Berakal atau sehat akalnya berarti mampu memikirkan sesuatu dengan yang baik. Kalau tidak berakal berarti sama dengan orang gila. Kira-kira seperti itu. Dan sangat lucu, andaikan orang gila suruh puasa. Dan yang keempat, mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk melaksanakan puasa yang semuanya dilakukan mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.
Tuh syarat wajib puasa. Adapun syarat sah puasa, pertama Islam, sama dengan yang Bapak tadi sampaikan. Berakal juga sama. Mumayyiz ini adalah orang yang bisa membedakan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil ataupun yang salah. Mana yang boleh buka puasa, mana juga yang tidak dibolehkan untuk berbuka puasa. Yang selanjutnya, syarat sah puasa itu adalah niat pada malam hari. Walaupun memang ada sebagian ulama boleh pada pagi hari, yang penting dengan terbit fajar terlebih dahulu. Yang selanjutnya, syarat sah puasa suci dari haid dan nifas. Artinya kalau perempuan sedang haid, kalau perempuan sedang nifas, Allah tidak membebani, jangankan untuk berpuasa. Mengalami haid dan nifas sendiri juga luar biasa bebannya. Makanya Allah tidak memberikan beban yang berlebihan kepada umat manusia, khususnya umat Islam yang perempuan. Dan yang terakhir, syarat sah puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Apa? Makan, minum, berhubungan suami istri, dan yang lain-lainnya. Itu syarat sahnya puasa. Adapun yang ketiga, rukun puasa. Rukun puasa itu satu, niat pada malam hari. Niat ini biasanya kalau di kampung dilaksanakan berjamaah alias berbarengan. Kapan? Biasanya dilaksanakan setelah sholat tarawih. Dan itu kenapa dilakukan? Mengantisipasi kepada kita khawatir lupa. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma badin an adai fardhu syahri Ramadan hadis sanadi fardhan lillahi ta'ala. Niat aku berpuasa pada besok hari untuk melaksanakan fardunya pada bulan Ramadan, pada inilah tahun fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun puasa, tinggalkan semua. Apa yang ditinggalkan? Bukan rumah, tapi apa? Yang membatalkan ataupun hal-hal yang membatalkan puasa kita, sehingga kita tidak terkena kewajiban qadha ataupun bayar hutang. Yang ketiga, rukun puasa itu laksanakan. Kapan dilaksanakannya? Mulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Anak-anak sekalian yang berbahagia, yang super, ibu bapak guru hebat, kalau kita hanya tahu tentang batalnya puasa, mungkin sangat mudah. Sebab kita bisa hafal batal puasa apa saja, dan itu wajib kita hindari. Itu wajib. Seperti makan minum dengan sengaja, bersenggama atau berhubungan suami istri di siang hari tentunya, bukan malam hari. Karena itu boleh kalau untuk malam hari. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang, terutama lubang yang ada pada diri kita ataupun juga lubang kepada orang lain yang lawan jenis, atau seperti yang tadi Bapak sampaikan, bersenggama. Muntah. Bagaimana kalau muntahnya itu karena melihat sesuatu? Muntah ini ada dua jenis kategorinya. Muntah yang disengaja dan muntah yang tidak disengaja. Melihat sesuatunya karena memang dilihat disengaja, kemudian lama-lama menimbulkan rasa enak ataupun juga yang tidak enak, kemudian sengaja tadi melihatnya, bisa saja itu kategorinya adalah kategori batal puasa. Tetapi muntahnya karena memang masuk angin dan yang lainnya, dan muntahnya tidak berlebihan dan tidak mendaruratkan kepada yang berpuasa atau kepada diri kita, maka bisa dilanjutkan puasanya. Selanjutnya bagi perempuan, mungkin ini adalah anugerah. Datang bulan atau nifas atau haid, perempuan boleh tidak berpuasa, boleh. Sebab apabila
datang bulan, biasanya perempuan dalam keadaan lemah. Kenapa? Karena banyak darah yang keluar, yang perempuan terima dalam rangka prosesi sirkulasi darah yang memang tiap bulan itu harus keluar, nifas atau melahirkan. Cuma dalam hal ini untuk nifas dan haid, ingat ada kewajiban untuk mengkodok pada bulan-bulan berikutnya sampai ketemu di bulan Ramadan. Tapi ingat, jangan sampai kelewat pada bulan Ramadan berikutnya. Selanjutnya, yang membatalkan puasa adalah gila alias hilang ingatan. Tiba-tiba saja dalam perjalanan pingsan, lama tidak, batal puasanya. Tiba-tiba saja dalam perjalanan dia nyengir sendiri, ngomong sendiri, tanpa terasa dia minum, ternyata dia sudah hilang ingatannya, hilang akalnya. Maka hal tersebut batal puasanya. Dan yang terakhir, yang membatalkan puasa adalah keluarnya sperma atau mani. Maaf, bukan jorok, maaf, bukan. Keluarnya ini memang berbagai macam penyebabnya. Ada yang bekas nonton film porno, naudzubillah, atau juga melakukan hubungan suami istri di siang hari, jelas itu. Selain itu kategorinya zina kalau memang bukan muhrimnya, dan itu kalau bekas nonton film porno itu kategorinya zina mata. Di samping hal-hal yang membatalkan puasa tadi, yang paling terpenting dan jangan disepelekan adalah bagaimana puasa kita supaya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Sebab dari salah satu hadis Nabi dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagi yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, hanya haus dan lapar saja. Bukankah itu percuma? Lalu buat apa kita menahan haus dari pagi mulai dari terbit fajar sampai terik matahari kita lewati, sampai terbenamnya matahari, ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya pada kesempatan yang sangat luar biasa di zaman pandemi ini, yang memang sangat menantang. Kenapa? Karena memang pada saat ini godaannya sepertinya luar biasa. Pada kesempatan ini Bapak ingin sampaikan beberapa hal yang dapat membatalkan pahalanya puasa. Ya. Berdasarkan hadis Nabi An Anas radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asyata tuqbidu shaum, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamis wal yaminul ghamus wan nadhru bis syahwah. Ada 5 perkara yang menghapus pahala puasa, yaitu 1, berbohong, yang kedua menggunjing, yang ketiga mengadu domba, yang keempat bersumpah palsu, dan yang kelima memandang lawan jenis dengan syahwat. Baiklah, anak-anak yang hebat. Pertama, berdusta. Dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani atau yang tidak sebenarnya. Di zaman era milenial pada saat ini luar biasa. Terkadang dusta hampir menjadi sebuah makanan empuk tiap hari di media sosial. Kemarin terjadi ngeprank, akhirnya kenapa? Ngeprank dia bohongan, akhirnya jadi masuk penjara. Padahal niatnya cuma ngeprank. Ternyata karena memang tidak benar, akhirnya
menjadi sesuatu yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Yang kedua, ghibah atau menggunjing, ngomongin orang berkelompok. Sama pada zaman yang serba canggih ini, ibu-ibu terkadang tidak tahu tempat, mau ke pasar, bahkan mau ke tempat toilet umum pun juga sempat-sempatnya menggunjing. Luar biasa, naudzubillah. Inilah yang kedua, perbuatan yang akan membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, namimah atau mengadu domba. Karena ketidaksenangan kita kepada seseorang, karena ketidakpasan kita, hati kita, tujuan kita dengan orang lain, keinginan kita tertolak dengan orang lain, tak jarang kita mengadu domba orang tersebut yang akhirnya menjadi fitnah. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan al-fitnah tu asyaddu minal qatl, atau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang keempat, sumpah palsu atau wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini yang sangat kita khawatirkan. Di mana keadilan di mana-mana sering kita tidak dapatkan. Kadang kita juga bertanya kepada Yang Kuasa, ya Allah, minta keadilan. Di mana letak keadilan, ya Allah? Padahal adil itu adanya pada diri kita. Apa maksudnya? Menempatkan sesuatu pada tempat. Katakan qulil haqq walau kana murran. Katakan kalau memang itu salah, ya salah. Kalau memang itu benar, ya benar. Ini pun sama, membuat pahala puasa kita terbuang dengan percuma. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan yang kelima, ingat, ini kelakuan sepele, tapi awas. Sepele, melihat dengan lawan jenis kemudian terucap kata-kata, bukannya subhanallah, tapi wow, mantapnya. Itu cewek lihat di depan, lewat di depan kita, cuma hal sepele. Kemudian kita menghayal, membayangkan Siti Rogaya, Siti Markona yang wow, sepele tapi hancur semua. Lapar kita, haus kita dari pagi sampai menjelang maghrib. Padahal di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, talil Quran wa hafidul lisan wa mut'imul ji'an was-siyam was-shaimi fi syahri Ramadan. Surga itu rindu kepada 4 perkara. Pertama, talil Quran. Orang yang selalu mendawam mewiridkan membaca Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat, 1 kalimat, tetapi surga rindu terhadap orang-orang yang selalu memegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua, wa hafidhil lisan, menjaga lisan. Sebab disinilah letaknya, kalau kata pepatah Arab, salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan kita tergantung daripada kita menjaga lisannya. Kemanapun kita pergi, kalau kita bisa menjaga lisan, insya Allah, maka surga merindukan orang yang selalu menjaga lisannya. Dan yang ketiga,
wa mut'imul ji'an, memberi makan orang yang haus dan lapar, khususnya orang-orang yang miskin, fakir miskin, anak yatim, bukan orang yang haus dan lapar pada hari puasa di siang hari. Waduh, haus kemudian dikasih, tidak, justru itu akan membahayakan. Kenapa? Membahayakan ketika orang tersebut lagi puasa kemudian menjadi godaan dan kita sebagai penyebab godaan itu. Dan yang terakhir, shaimi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka yang tadi Bapak sampaikan anak-anakku, 5 perkara yang membatalkan puasa, jaga gitu. Sebab surga merindukan 4 yang salah satunya adalah puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan yang seperti apa yang dirindukan? Tentu yang sesuai dengan syariat-syariat Islam dan yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru super, guru hebat, anak-anakku yang super semuanya, kiranya pada kesempatan ini kami dari narasumber pendidikan agama Islam dari PGRI Kabupaten Serang, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun juga kritikan dan saran, silakan kirim di bawah berikut ini. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada yang tidak pas dan kurang berkenan. Hadanallahu wa sabaqu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.